Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ida Afrilena STMkom dan rekan-rekan yang kami cintai. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah proposal yang telah kita review sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Eko Bagas Prasetya dengan NIM 2304086. Dan saya Rifki Novalasi dengan NIM 2304000878. Dan saya Bani Fadli Aska Febrian dengan NIM 23040113. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode ini lebih berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek dan dianalisis secara deskriptif. Contoh metode pengumpulan data kualitatif termasuk wawancara, observatif partisipan, dan analisis dokumen. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian kuantitatif. Adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik dan statis. Metode ini lebih berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan antara variabel. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka analisis menggunakan statistik. Contoh metode pengumpulan data kuantitatif termasuk survei, eksperimen, dan analisis isi. Paparan metode penelitian pada jurnal. Pada jurnal yang pertama yang berjudul Implementasi Web E-commerce berbasis Content Management System WordPress pada DoD Commuter menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Jurnal yang kedua yaitu Rancang Bangun E-commerce sebagai sarana peningkatan perekonomian bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Brebes menggunakan metode penelitian campuran. Jurnal yang ketiga yaitu Perancangan Aplikasi E-commerce berbasis Android untuk produk kerajinan tradisional biji-biji pada kelompok pengrajin BUMDes Mamuju Tengah, termasuk dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Yang keempat ada perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dalam upaya mewujudkan digitalisasi sistem administrasi di perpustakaan di SD Negeri 1 Tambak, termasuk menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Yang kelima yaitu ada rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis web dengan menggunakan metode XT programming pada kantor kelurahan Komering Agun Kecamatan Gunung Sugih, termasuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang keenam ada sistem informasi update pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang ketujuh ada membangun informasi layanan umum rumah kos melalui aplikasi berbasis web menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang delapan yaitu aplikasi monitoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan jurnal yang terakhir yaitu sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian ada analisis perancangan sistem. Yang pertama ada pengertian metode waterfall, merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal dengan nama SDLC atau Software Development Life Cycle. Kemudian ada pengertian aplikasi berbasis web, karena kita jurnalnya website. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dalam bahasa markup dan membutuhkan web server serta browser. Dapat diakses melalui web browser serta saat tersambung dengan jaringan internet maupun intranet. Pengertian SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Kemudian ada metode Agile, adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Kemudian ada metode Rapid Application Development, adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Kemudian analisis perancangan sistem pada jurnal. Yang pertama ada implementasi web e-commerce berbasis Content Management System WordPress pada DoD Commuter menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau RAD. Yang kedua yaitu rancang bangun e-commerce sebagai sarana peningkatan perekonomian bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Brebes menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle.
Jurnal yang ketiga yaitu perancangan aplikasi e-commerce berbasis Android untuk produk kerajinan tradisional PC-PC pada kelompok pengrajin BUMDes Mamuju Tengah menggunakan metode Design Science Research atau TSR. Yang keempat, yaitu perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dalam upaya mewujudkan digitalisasi sistem administrasi perpustakaan di SD Negeri 1 Tambak. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Yang kelima, rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis website dengan menggunakan metode ekstrem pada kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugi. Yang keenam, sistem absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan metode perancangan sistem. Yang digunakan adalah metode perancangan berbasis diagram. Kemudian ada jurnal membangun informasi layanan umum rumah kos melalui aplikasi berbasis web menggunakan RAD atau Rapid Application Development. Ya, selanjutnya ada jurnal aplikasi monitoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, sistem yang dikembangkan menggunakan model Scrum. Kemudian ada jurnal yang terakhir, sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah metode perancangan berbasis diagram. Selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Kesimpulan dari berbagai jurnal tentang aplikasi berbasis web menunjukkan bahwa aplikasi ini telah membawa revolusi dalam cara kita menggunakan dan mengakses perangkat lunak dengan aksesibilitas yang lebih luas, biasanya lebih rendah, dan kemampuan kolaborasi yang tinggi. Aplikasi berbasis web menjadi solusi yang populer dan efisien untuk berbagai kebutuhan. Secara keseluruhan, aplikasi berbasis web menawarkan banyak keuntungan termasuk kemudahan akses, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.